Bikin terkejut, Alex Pastur kaget, setelah tahu 149 negara ingin tayangkan pertandingan timnas Indonesia. Begini katanya. Bikin merinding, belum main sudah gemparkan sezona Asia. Pengakuan sangat mengejutkan Miss Hilgers ke FIFA jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Miss Hilgers percaya diri mengatakan hanya satu negara lebih baik dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin kaget, kesialan Kevin Dix jelang bela timnas Indonesia lawan Australia. Kena tackle Cole Palmer hingga tersingkir dari Europa League. Bikin semuanya terkejut, orang-orang pilihan Patrick Kluivert mulai berdatangan ke timnas Indonesia, di mana orang-orang ini bukanlah pilihan Sintayong di masa lampau. Siapa saja mereka? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Bikin terkejut, Alex Pastur kaget, setelah tahu 149 negara ingin tayangkan pertandingan timnas Indonesia. Begini katanya, pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastur, mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa pertandingan skuad Garuda menarik perhatian dunia. Sebanyak 149 negara dikabarkan tertarik menayangkan laga timnas Indonesia dalam ajang internasional mendatang. Saya benar-benar tidak menyangka, ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang dan menarik perhatian global, ujar Pastur. Minat besar terhadap laga timnas Indonesia tidak lepas dari performa impresif mereka dalam beberapa turnamen terakhir. Di bawah asuhan Pastur, tim menunjukkan permainan atraktif yang mengandalkan kombinasi strategi modern dan semangat juang tinggi. Keberhasilan Indonesia melaju ke babak penting dalam turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya daya tarik mereka di kancah internasional. Para pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk turut menjadi sorotan dunia. Pihak PSSI pun menyambut baik antusiasme global ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa perhatian dari berbagai negara ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia telah naik ke level yang lebih tinggi. Ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tantangan. Kami ingin memastikan bahwa timnas Indonesia terus berkembang dan menjadi salah satu tim terbaik di Asia, kata Erick. Dengan semakin luasnya jangkauan siaran pertandingan timnas Indonesia, diharapkan sepak bola nasional semakin dikenal dunia dan membawa dampak positif bagi perkembangan olahraga di tanah air. Bikin merinding, belum main sudah gemparkan sezona Asia. Pengakuan sangat mengejutkan Miss Hilgers ke FIFA jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Miss Hilgers percaya diri mengatakan hanya satu negara lebih baik dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan timnas Indonesia, Miss Hilgers, membuat pernyataan mengejutkan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan FIFA, pemain berdarah Belanda itu menyebut bahwa hanya ada satu negara yang lebih baik dari skuad Garuda di ajang tersebut. Saya yakin dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Kami punya skuad yang solid, pelatih hebat, dan dukungan luar biasa dari supporter. Jika melihat persaingan di kualifikasi, saya rasa hanya ada satu tim yang lebih baik dari kami, ujar Hilgers dengan penuh percaya diri. Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik, terutama karena timnas Indonesia selama ini belum pernah tampil di Piala Dunia. Namun, dengan performa yang terus meningkat di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, optimisme Hilgers dianggap sebagai bukti keyakinan para pemain terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Meskipun Hilgers tidak menyebutkan secara spesifik tim mana yang dimaksud, banyak spekulasi bahwa ia merujuk pada tim kuat seperti Jepang atau Korea Selatan. Saat ini, Indonesia tengah bersaing ketat di grupnya untuk bisa melangkah ke fase berikutnya dan semakin dekat ke mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali berlaga dalam lanjutan kualifikasi pekan depan, dan pengakuan Hilgers ini tentu bisa menjadi suntikan motivasi bagi rekan-rekannya. Dengan kepercayaan diri tinggi dan performa yang terus meningkat, skuad Garuda siap membuktikan bahwa mereka memang layak bersaing di level tertinggi. Apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Semua mata kini tertuju pada perjalanan mereka berikutnya. Bikin kaget,
Kesialan Kevin Dix jelang bela timnas Indonesia lawan Australia. Kena tackle Cole Palmer hingga tersingkir dari Europa League. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, mengalami serangkaian kejadian kurang beruntung menjelang laga penting melawan Australia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek keturunan Indonesia Belanda ini baru saja mengalami cedera setelah mendapat tackle keras dari Cole Palmer dalam pertandingan antara FC Copenhagen melawan Chelsea di ajang Europa League. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge, Dix tampil sebagai starter untuk membela timnya. Namun, pada babak kedua, ia mendapat tackle keras dari Cole Palmer, yang membuatnya kesakitan dan harus mendapatkan perawatan medis. Meskipun berusaha melanjutkan permainan, Dix akhirnya harus ditarik keluar dan digantikan oleh rekan setimnya. Kesialan Kevin Dix tidak berhenti di situ. FC Copenhagen yang berjuang keras di kompetisi Europa League harus menelan pil pahit setelah tersingkir dari turnamen usai kalah agregat dari Chelsea. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri perjalanan klub asal Denmark itu di Eropa musim ini. Kini, kondisi Kevin Dix menjadi perhatian timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong tentu berharap cederanya tidak serius agar sang pemain bisa tampil menghadapi Australia. Laga melawan Socherus akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda, dan kehadiran Dix di lini belakang sangat dibutuhkan untuk menahan gempuran lawan. Tim medis timnas Indonesia dikabarkan terus memantau perkembangan kondisi Dix sebelum mengambil keputusan akhir mengenai partisipasinya dalam pertandingan nanti. Jika tidak dalam kondisi fit, Shin Tae-yong harus mencari opsi lain untuk mengisi pos yang ditinggalkan bek kelahiran Belanda tersebut. Laga Indonesia vs Australia diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Para penggemar timnas Indonesia tentu berharap Kevin Dix bisa segera pulih dan siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda. Bikin semuanya terkejut, orang-orang pilihan Patrick Kluivert mulai berdatangan ke timnas Indonesia, di mana orang-orang ini bukanlah pilihan Shin Tae-yong di masa lampau. Siapa saja mereka? Orang-orang pilihan Patrick Kluivert itu adalah para pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Uniknya, para pemain ini sebelumnya tak masuk dalam daftar naturalisasi PSSI saat skuad Garuda masih ditukangi oleh Shin Tae-yong. Para pemain tersebut antara lain Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupessy, dan Dean James. Nama ketiga pemain ini hampir tak pernah terdengar dalam rencana naturalisasi era Shin Tae-yong. Jikapun ada, salah satu nama yang disebut adalah Emil Audero Mulyadi. Hanya saja di era Shin Tae-yong, ex-Juventus dan Inter Milan itu sempat memberi penolakan dinaturalisasi, berkaca pada pernyataan dari ayahnya. Kini setelah pelatih asal Korea Selatan itu dipecat, PSSI pun bergerak cepat menyuplai Patrick Kluivert dengan 3 tambahan pemain keturunan itu. Lantas seperti apa profil dari 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi PSSI untuk Patrick Kluivert? Berikut profil singkatnya. Emil Audero Mulyadi merupakan pemain yang berposisi sebagai kiper. Ia lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Kariernya sendiri bermula di Italia, di mana Emil Audero menimba ilmu di Akademi Juventus dan sempat membela Sampdoria, Inter Milan, Como, dan kini dipinjamkan ke Palermo. Naturalisasinya sendiri bisa dikatakan memakan waktu lama. Sebab sebelumnya Emil disebutkan ingin membela timnas Italia. Namun seiring berjalannya waktu, Emil mulai luluh dan sepakat membela timnas Indonesia untuk menjadi pesaing Maarten Paes di bawah Mistar. Joey Pelupessy merupakan pemain keturunan Maluku yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Saat ini, ia berkiprah di klub kasta kedua Belgia, Lommel SK. Sebelum bermain di Lommel SK, Joey Pelupessy menimba ilmu di Akademi FC Twente. Bahkan, ia berhasil menembus tim utama. Setelahnya, Joey Pelupessy membela Heracles Almelo, Sheffield Wednesday, Giresunspor, dan FC Groningen, sebelum bergabung Lommel SK pada Januari tahun 2025. Sebagai gelandang bertahan, Joey Pelupessy dimaksudkan untuk menjadi pelapis maupun deputi Tom Haye atau Ivar Jenner, mengingat lini tengah timnas Indonesia kekurangan pemain keturunan. Dean James merupakan pemain keturunan Surabaya yang berposisi asli sebagai bek kiri. Saat ini, ia tercatat bermain di kasta teratas Belanda, Eredivisie, bersama Go Ahead Eagles. Darah keturunan didapatkan oleh Dean James dari sang nenek yang berasal dari Surabaya. Karenanya, ia pun tertarik membela timnas Indonesia.
Naturalisasi Dean James sendiri sempat mengundang banyak tanya. Pasalnya, pos bek kiri skuad Garuda menumpuk dengan adanya Kelvin Verdong, Sain Patinama, hingga Pratama Arhan. Namun kiprah Dean James yang apik musim ini bersama Go Ahead Eagles membuat PSSI tertarik menaturalisasinya untuk menambah kualitas timnas Indonesia di sektor flank.